Oke, kita absen dulu ya. Yang pertama itu ada Wahyu Yudi. Maaf, baru hadir nontonnya Bang. Saya setiap minggu ada peningkatan, naik ke top 2 Kampung Uranus Bang. Konten yang selalu menjelaskan build-nya itu berulang-ulang, jadi saya paham. Jadi untuk build-nya itu kenapa berulang-ulang, karena untuk build Uranus ya gitu-gitu saja cuy. Terus aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu ada dari Pangga Julia 9935, yaitu Bang, aku mau main Uranus tapi belum punya, terus gimana Bang? Kalau soal ini, terus kalau kalian itu pengen mencoba dulu untuk hero nya, kalian bisa menggunakan hero trial dulu, yaitu kalian bisa main di klasik ataupun custom, brawl dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kalian itu pengen beli terus battle point kalian itu belum cukup, kalian bisa menggunakan fragment yang coklat cuy. Terus aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu dari Tengkorak Gigi. Layla di late game apakah cocok di counter menggunakan Twilight Armor? Ya ini cocok-cocok saja cuy, soalnya damage Layla itu kritikal, dan kritikal itu melebihi dari 500. Tapi ingat, untuk menggunakan Twilight ataupun sebelum menggunakan Twilight, kalian harus membeli kayak Blade Armor dulu biar kagak sakit cuy untuk damage-nya si Layla. Terus aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu dari Enggar Abdillah. Masukkan Bang, biasakan kalau pas nyebut item atau spell atau yang lain-lainnya, tampilkan ikonnya Bang, jangan disebut namanya saja. Banyak adik-adik kita yang nggak hafal nama item, dan soal ini biasanya aku kasih sih untuk ikonnya. Contohnya kayak antiquiras itu yang mana biasanya aku kasih cuy, tapi kebetulan untuk konten pas kamu komen ini nggak aku kasih, ya maaf lah. Ntar untuk konten kedepannya akan aku kasih untuk ikon-ikonnya. Terus aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu Lavi Yusuf 6065, yaitu emblemnya mana Bang? Jadi untuk emblemnya sendiri ini seperti biasa yang kayak gini. Oke, aku lanjutkan ke komen selanjutnya, yaitu dari Buas 2030. Brother is building COD good for Uranus. Ya artinya ini kurang lebih sepupuku itu menggunakan item COD apakah bagus bagi Uranus. Jadi untuk item COD ini akan aku bahas di konten ini cuy. Oke, aku langsung saja ke kontennya biar nggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku memakai Balerik ya, bukan Uranus. Dan di sini aku adalah role-nya Rom ya. Jadi untuk ROM-nya sendiri kalian bisa menggunakan ROM incorrect cuy, atau ROM konsel, karena Balerik ini memiliki efek sisi ataupun efek stun, jadi cocok juga menggunakan ROM-nya itu ROM konsel. Terus aku lanjutkan ke pembahasan. Bentar, ini aku flicker saja biar nggak mati sama Diro cuy. Oke, dan untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu hero auto win. Dan pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa Bang Balerik kok bisa disebut hero auto win? Jadi gini, role yang bisa menggendong di early itu adalah role Roam dan ESP, bukan jungler atau mage apalagi MM cuy. Jadi kalau kalian itu ROM-nya menggunakan Balerik, ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, dia itu sudah tebal. Terus yang kedua, ini memiliki efek stun. Jadi untuk role roamer itu usahakan ada efek stunnya, biar kalau mau inisiasi itu enak cuy. Terus yang ketiga, kenapa aku sebut hero Balerik ini adalah hero auto win, itu karena bisa ngecounter kayak damage dealer musuh. Contohnya kayak MM musuh. Kenapa? Jadi gini, Balerik ini saat dia itu nggak ngapa-ngapain, contohnya kayak gini. Nah bentar, ini aku kabur dulu cuy. Oke, dan ini aku kabur dulu. Nah jadi pas saat kalian itu kena damage, terus kalian itu cuma diam saja lah,
kalian itu tetap bisa ngehit cuy. Terus kalau musuh kalian itu kalian itu otomatis akan ditembakin kan. Jadi kalian itu cukup kejar saja nggak menggunakan skill, itu bisa ngekill musuh cuy. Jadi kenapa hero Balerik ini aku sebut hero auto win, walaupun kalian itu roamer tapi memiliki damage plus CC cuy. Jadi untuk roamer itu persyaratannya harus memiliki CC. Kenapa kemarin ada yang tanya, Bang, kenapa kok nggak menjadikan Uranus sebagai roamer? Ya karena Uranus itu tidak memiliki efek CC. Jadi kalau dijadikan roamer itu agak susah cuy. Walaupun dia tebal tapi nggak memiliki efek CC, itu agak sulit lah untuk meta sekarang. Tetapi untuk Balerik ini enak banget cuy. Dan untuk Balerik ini juga bisa dipakai di ESP juga. Jadi ini serba enak lah untuk Balerik ini. Bentar, ini aku flicker dulu di ulti soalnya. Oke, aku lanjutkan tentang si Balerik ini dulu. Setelah itu ke emblem dan build-nya, plus tadi untuk penjelasan tentang COD cuy. Bentar, ini aku kabur dulu. Oke, aku lanjutkan tentang pasifnya si Balerik cuy. Jadi untuk pasifnya si Balerik itu ada dua. Yang pertama ini sudah aku sebutkan tadi, yaitu saat dia diserang musuhnya itu bisa menyerang balik. Dan untuk serangan balik ini hitungannya skill ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan item-item spell farm. Contohnya kayak Queen Swing. Tapi tidak aku sarankan kalian menggunakan kayak item spell farm damage. Kenapa Bang? Jadi kalau kalian itu menggunakan item spell farm damage, itu kalian harus berdamage cuy, biar spell farm kalian itu deras. Tapi karena Balerik ini tipenya tank, bentar, dan menghilang cuy. Oke, dan ini sudah hidup lagi. Jadi untuk spell farm damage itu persyaratannya kalian harus berdamage. Sedangkan untuk Balerik ini adalah tipenya tank cuy. Jadi kalian mending menggunakan untuk spell farmnya yang bersifat tank saja, nggak usah yang spell farm damage. Contohnya kayak konsentrat energi, es Queen One, itu kurang worth it cuy. Apalagi kalian menggunakan War Egg, itu malah nggak karu-karuan, malah nggak worth it sama sekali. Soalnya derasnya sebuah spell farm itu tergantung sama damage-nya cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang pasif pertama Balerik, yaitu saat dia ngehit musuhnya itu bisa ngehit balik, dan untuk ngehitnya itu bersifat skill. Terus untuk pasif kedua, yaitu setiap kali kalian membeli item yang ada penambahan darahnya, kalian akan mendapatkan bonus 30% darah lagi cuy. Aku contohkan, umpamanya kalian membeli item Guardian Helmet yang ada penambahan darahnya 1500. Jadi saat kalian membeli item Guardian Helmet, kalian akan mendapatkan bonus 30% tambahan darah cuy. Ya kalian tinggal tambahkan 1500 plus 30%. Oke, jadi kayak gitu untuk pasifnya si Balerik. Terus aku lanjutkan ke skill satunya. Jadi skill satunya ini hitungannya CC, dan untuk nama CC-nya itu bernama Taunt cuy. Taunt ini ibaratkan yaitu memikat musuhnya. Jadi saat kalian menggunakan skill 1 terus kenaan ke musuhnya, itu akan terpikat ke kalian. Terus untuk skill 2-nya ini bisa membuat Balerik untuk larinya cepat. Itu yang pertama. Terus untuk pasif skill 2-nya lagi, saat kalian itu ngehit entah minion, creep, terus musuhnya, itu bisa memulihkan darah kalian cuy. Terus untuk ultinya ini juga kayak skill satunya, tapi ini areanya lingkaran. Jadi untuk skill satunya kan itu segaris kan, sedangkan untuk ultinya ini lingkaran cuy. Dan untuk lingkaran ini biar musuhnya itu ketonnya lama, usahakan kalian itu untuk menggunakan ulti pas di tengah-tengah musuhnya cuy. Jadi kayak gitu untuk cara main Balerik. Dan kenapa di sini untuk spellnya aku menggunakan flicker ini biar mudah untuk mengkombo sama ultinya. Jadi kita tinggal flicker terus kita ulti cuy. Dan di sini aku menghilang lagi dan Layla juga menghilang.
Oke, aku lanjutkan ke emblemnya si Balerik saja ya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, untuk emblemnya aku menggunakan emblem tank cuy. Soalnya untuk emblem tank ini emang sinkron sih sama pasifnya si Balerik. Karena di emblem tank ada penambahan darahnya cuy, plus ada hybrid defense-nya juga. Jadi lebih keras lah. Dan ini ngapain Layla lewat situ? Walah. Terus untuk talent, jadi untuk talent pertama ini aku menggunakan vitality. Fungsinya karena vitality ini ada penambahan darahnya cuy, plus sudah aku jelaskan tadi untuk pasifnya si Balerik, yaitu apabila kita membeli atau memakai emblem ataupun talent yang ada penambahan darahnya akan mendapatkan penambahan darah sebesar 30%. Jadi kalau kita menggunakan vitality ini akan semakin tebal cuy untuk darah kita. Terus untuk talent kedua ini aku menggunakan tenacity cuy, dan untuk fungsinya sendiri ini ada penambahan hybrid defense apabila darah kita itu tinggal 50%. Dan ini enak banget kalau dipakai pada hero-hero yang tebel cuy untuk talent kedua ini. Terus aku lanjutkan untuk talent ketiga. Jadi untuk talent ketiga ini aku menggunakan Brave Smith. Jadi untuk fungsinya sendiri apabila kita menggunakan skill, jadi untuk pasifnya si Balerik kan sudah aku jelaskan kalau itu hitungannya skill. Jadi saat kita menggunakan skill itu bisa memulihkan darah kita cuy kalau kita menggunakan Brave Smith ini. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang emblemnya cuy. Terus aku lanjutkan ke penjelasan tentang build-nya plus cara memakainya ya. Oke, untuk build-nya sendiri ini susunannya kayak gini. Oke, aku mulai dari sepatu dulu. Jadi untuk sepatunya sendiri, bentar, ini aku flicker dulu cuy. Oke, jadi untuk sepatunya ini aku menggunakan top boot. Terus untuk romnya itu ada dua pilihan, yaitu kalian bisa menggunakan Encorrect ataupun rom merah, atau kalian bisa menggunakan rom konsel yang menghilang itu cuy. Setelah itu kalian menggunakan Clock of Destiny, dan untuk fungsinya clock ini biar kalian nggak bingung untuk penjelasan clock ini aku kasih tahu saja untuk pasifnya si clock cuy. Jadi untuk pasifnya si clock itu kayak gini. Clock of Destiny dengan harga 2030, pasif unik Destiny memperoleh 4,5 plus 0,5 kali level hero hybrid defense selama 5 detik saat memberikan magic damage ke lawan. Dapat disetak hingga 6 kali, dapat memperoleh satu setak setiap 0,4 detik. Pasif unik kedua yaitu Gift. Saat HP turun di bawah 50% akan memulihkan 15% HP selama 3 detik berikutnya. Saat mana kurang dari 50% akan memulihkan 15% mana selama 3 detik berikutnya. Cooldown 60 detik. Terus kalau kalian tanya kenapa COD nya dipakai di awal, jadi untuk pasifnya si Balerik itu hitungannya magic damage cuy. Jadi ini lebih mudah untuk mengaktifkan pasif COD yang hybrid defense. Jadi di early saja kalian itu sudah memiliki hybrid defense yang tinggi cuy. Jadi kayak gitu kenapa aku memakai COD di awal. Terus untuk item selanjutnya yaitu kalian jangan langsung ke dominan es. Jadi untuk item selanjutnya kalian lihat dulu jungler musuh itu tipenya apa. Contohnya di sini. Di sini itu musuhnya itu junglernya Dirot cuy. Jadi Dirot ini menggunakan skill. Jadi aku menggunakan Dreadnought armor dulu. Setelah itu kita lihat kira-kira maginya itu ada enggak. Kalau ada kalian beli silent robe dulu. Setelah itu baru ke dominan, terus radiant armor ataupun Athena shield, dan ini sesuaikan sama magi musuh. Aku contohkan karena di sini maginya itu Kadita, kalian bisa menggunakan Athena shield cuy. Bentar, ini kita ulti langsung, apakah dapat?
dan dapat kadita dan juga menghilang aku. Oke, terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan blade armor untuk nge-counter MM musuhnya cuy. Terus untuk item terakhir ini terserah kalian boleh menggunakan antivirus. Jadi untuk antivirus ini kalian tinggal melanjutkan dari Dreadnought armor tadi menjadi antivirus cuy, ataupun kalian menggunakan Twilight armor juga boleh, atau kalian menggunakan immortal itu juga boleh juga cuy. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang build-nya. Terus untuk spell, jadi untuk spell ini yang paling enak itu cuma flicker. Kenapa bang? Jadi untuk flicker ini bisa dikombo sama ultinya cuy. Jadi untuk kekurangan Balerik yaitu dia nggak bisa ngeblink. Jadi pas mau mengkombo ultinya, jadi ultinya ini kan harus kena tengah-tengah kan, tengah-tengah musuhnya. Jadi saat kalian itu mau ulti, kalau tanpa flicker ya kalian akan kesusahan untuk ngenain musuhnya. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang build, emblem, dan spellnya. Oke, aku lanjutkan ke gameplaynya saja cuy. Dan ini aku bantu dulu si Cange. Dan oke, mantap kali, musuhnya mati 2. Ini masih ada Patrick ya, menghilang. Tinggal ini mau ngapain ini, dan juga menghilang cuy. Oke, dan ini kayaknya bisa end karena musuhnya itu tinggal di road saja cuy. Oke, kita langsung gas. Ini ngapain lagi, hilang. Mantap. Dan ini kayaknya end. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan tentang konten hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian tulis saja di kolom komentar. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.